Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia mewajibkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan bagiku pada hari aku dilahirkan, hari aku mati, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali." Assalamualaikum sahabat terkasih yang dirahmati Allah. Mari kita duduk bersama di bawah naungan malam yang tenang. Seperti para pendahulu kita yang mendengarkan kisah-kisah suci dari kitab Allah. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh mukjizat, rahmat, dan ketabahan. Kisah tentang seorang perempuan mulia bernama Maryam binti Imran yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari seorang Nabi Agung, Isa Al-Masih. Kisah ini diambil langsung dari firman Allah dalam surat Maryam, surat ke-19 dalam Al-Quran. Surat ini menjelaskan tentang rahmat Allah kepada hambanya. Sebelum kita menyelami perjalanan Maryam, mari kita bahas singkat latar belakangnya. Surat Maryam ini juga menceritakan tentang Nabi Zakaria, seorang hamba Allah yang soleh, yang sudah lanjut usia, tapi masih memohon keturunan. Seperti yang disebutkan dalam ayat 2 dan 3. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Ia berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Ia khawatir tentang pewarisnya, karena istrinya mandul. Tapi Allah Maha Pengasih. Ia berikan kabar gembira tentang seorang anak bernama Yahya, yang akan menjadi nabi. Ini adalah mukjizat pertama dalam surat ini, mengingatkan kita bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Zakaria diberi tanda. Ia tak bisa berbicara selama 3 hari, tapi hatinya penuh syukur. Kisah ini menjadi pembuka, menunjukkan bagaimana Allah mengabulkan doa orang-orang soleh. Dan sekarang kita beralih ke tokoh utama kita, Maryam. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel ini. Insya Allah berkah. Sahabatku, mari kita ikuti firman Allah dalam ayat 16. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Bayangkanlah Maryam, seorang gadis suci dari keturunan Imran, keluarga yang mulia. Ia dibesarkan di Baitul Maqdis, di bawah asuhan pamannya, Nabi Zakaria. Maryam adalah perempuan yang penuh ibadah, selalu menyendiri untuk berdoa, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Suatu hari, ia merasa panggilan hati yang kuat. Ia meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang tenang di sebelah timur. Mungkin sebuah gua atau taman yang hijau, di mana angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dan sungai mengalir pelan. Ia memasang tabir, sebuah penghalang dari kain atau dinding alami untuk melindungi dirinya dari pandangan orang lain. Ia ingin sepenuhnya menyendiri dengan Tuhannya, membersihkan jiwa dari segala gangguan. Tapi di tempat kesunyian itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti yang diceritakan dalam ayat 17, dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian, dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
Tiba-tiba, seorang lelaki tampan muncul di hadapannya. Bukan manusia biasa, tapi malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia sempurna tanpa cacat. Maryam terkejut, hatinya berdegup kencang. Ia adalah gadis suci yang menjaga kehormatannya dengan ketat. Dalam ketakutannya, ia berseru, seperti dalam ayat 18. Dia Maryam berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa." Bayangkan betapa takutnya Maryam sendirian di tempat terpencil dan tiba-tiba ada orang asing. Tapi ia tidak panik. Ia langsung berlindung kepada Allah, menunjukkan ketakwaannya yang dalam. Malaikat itu, Jibril, menenangkannya dengan suara lembut, seperti dalam ayat 19. Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Seorang anak? Maryam terkejut lagi. Bagaimana mungkin? Ia belum pernah disentuh oleh seorang pria manapun. Ia adalah perawan suci. Dengan suara gemetar, ia bertanya, seperti dalam ayat 20, dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Ini adalah momen yang penuh misteri, sahabatku. Maria mewakili kemurnian manusia, dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Jibril menjawab dengan tenang. Dalam ayat 21, dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia, dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka dengan kekuasaan Allah, Maria mengandung bayi tanpa ayah. Ini adalah mukjizat terbesar, bukti bahwa Allah bisa menciptakan apa saja dengan kun fayakun. Jadilah. Maka, jadilah. Maria menerima takdir ini dengan hati yang pasrah, tapi juga penuh kekhawatiran. Bagaimana ia akan menghadapi masyarakat? Apa kata orang-orang? Waktu berlalu, perut Maria membesar. Ia merasakan gerakan bayi di dalam rahimnya, tapi juga beban berat dari pandangan orang. Untuk menghindari fitnah, ia menyendiri lagi. Dalam ayat 22, maka dia Maryam mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Maryam pergi ke tempat yang terpencil, mungkin sebuah lembah hijau dengan pohon-pohon kurma yang rindang. Di sana, sendirian, ia menghadapi saat-saat sulit. Kemudian, rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Air matanya mengalir. Dalam kepedihannya dia, Maryam berkata, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Seperti dalam ayat 23. Betapa pilunya hati Maryam. Ia merasa sendirian. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dari bawah kakinya, datang suara panggilan. Dalam ayat 24, dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih. Sungguh, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Allah memberikan mukjizat lagi. Air sungai mengalir di bawahnya untuk diminumnya. Dalam ayat 25, "Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu." Lalu Maryam menggoyang batang pohon itu, dan buah kurma segar berjatuhan, memberinya makanan dan kekuatan. Rasa sakitnya mereda sedikit. Lalu saat yang ditunggu tiba, kelahiran bayi Isa. Bayi itu lahir dengan selamat, suci, dan penuh berkah. Mukjizat belum berakhir.
Maryam tahu ia harus kembali ke kaumnya. Tapi bagaimana menjelaskan bayi ini? Allah memberikan petunjuk dalam ayat 26. Makan dan minumlah, serta bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam kembali ke kaumnya, menggendong bayi Isa. Orang-orang terkejut. Mereka menuduhnya dengan kata-kata kasar. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Ayat 27. Mereka mengingatkan tentang keluarga Maryam yang soleh. Ayahnya Imran bukan orang jahat dan ibunya bukan pezina. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Ayat 28. Maryam tetap diam sesuai nazarnya. Ia hanya menunjuk ke bayi Isa. Mukjizat terjadi lagi. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia mewajibkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan bagiku pada hari aku dilahirkan, hari aku mati, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali." Bagaimana bayi bisa bicara, membela ibunya, dan menyatakan kenabiannya? Bayangkan keheranan orang-orang. Orang-orang bingung. Ayat 30-33. Ini adalah bukti kebenaran Maryam bahwa Isa adalah kalimat Allah, diciptakan tanpa ayah sebagai tanda bagi manusia. Dan demikianlah kisah Maryam binti Imran berakhir pada kelahiran Nabi Isa penuh rahmat dan mukjizat. Seperti yang ditutup dalam ayat 34-35, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mengambil anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Sahabatku, kisah ini mengajarkan kita tentang ketabahan, keimanan, dan kekuasaan Allah. Maryam adalah teladan perempuan soleh, dan Isa adalah nabi yang membawa pesan kasih. Semoga cerita ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silakan tulis di kolom komentar, surat apalagi dari Al-Quran yang ingin didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.